Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maharia Alfia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarsi. Kali ini saya akan membahas tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji autokorelasi. Data teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Pengujian autokorelasi menurut Ghazali tahun 2011, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Darwin-Watson atau DW, uji statistiki Box-Price-and-Lee-Jung-Box, serta uji rantes. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan ada masalah autokorelasi. Dalam pengambilan keputusan dalam uji autokorelasi Darby-Watson, metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan menguji Darby-Watson atau uji DW dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, jika D atau Darby-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 kurang DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D atau Darby-Watson terletak pada DU dan 4 dikurang DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika D atau Darby-Watson terletak antara DL dan DU, atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokorelasi dengan auto Darby-Watson. Uji Darby-Watson mempunyai kelemahan ini jika nilai Darby-Watson terletak di antara DL dan DU, atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam membentuk model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Dan yang keempat, penggunaan data yang tidak empiris. Uji rantes. Uji rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusannya dalam uji rantes, yang pertama, jika nilai asumsi kuartil lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asumsi kuartil lebih besar daripada 0,05, maka tidak terjadi gejala autokorelasi. Penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Data terindikasi terdapat gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Glasser, seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti LN, log10, flag, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau tidak diperlakukan, maka tidak boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih varian atau beragam. Kita langsung ke pengujian yang pertama, yaitu uji Darwin-Watson. Kita ke aplikasi SPSS. Di sini udah saya siapkan data. Yang pertama, untuk uji Darwin-Watson, pertama kita klik Analyze. Lalu kita klik Regression, kita klik Linear. Kita tunggu sampai terbuka. Jika udah seperti ini, kita masukkan variabel Y ke dependent, X1 dan X2 ke independent. Lalu kita pilih opsi statistik.
kita checklist estimated mode fit, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Kita klik continue. Lalu pada save-nya kita klik unstandardize. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, untuk pengujian Durbin-Watson itu kita melihat, tunggu hingga terbuka. Ya, kita melihat pada tabel model summary pada tabel Durbin-Watson. Di sini DW-nya dapat nilai 1,072, yang artinya ini adalah nilai Durbin-Watson. Nah, selanjutnya kita ke tabel Durbin-Watson atau tabel D-nya itu dengan cara kita cari nilai K dibandingkan dengan N. K adalah jumlah independen, yang kita pakai jumlah independennya ada dua, yaitu X1 dan X2. Dan N adalah jumlah sampel yang kita gunakan. Jumlah sampel yang kita gunakan pada uji ini ada 12. Nah, berarti untuk kita lihat tabel D-nya itu, pertama kita buka tabelnya terlebih dahulu. Kita lihat K-nya tadi adalah 2 dan N-nya adalah 12. Didapat DL sebesar 0,8122. Dan untuk nilai DU-nya sebesar 1,5794. Nah, selanjutnya kita di sini kan DL-nya itu tadi didapat 0,812. Kita perkecil. DL didapat 0,812 dan DU-nya 1,594. Sedangkan tadi D-nya adalah 1,072, yang artinya DU DU-nya ini lebih besar daripada DL, karena DU-nya kan 1,5794 sedangkan DL-nya 0,8122. Dan DU-nya kan 1,5794, itu lebih besar daripada DW. DW tadi 1,072, yang artinya nilai D-nya itu terletak di antara DL dan DU. Tidak lebih dari DL, kurang dari DL tapi kurang dari DU. Lebih dari DL tapi kurang dari DU, seperti itu. Yang artinya maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, untuk mengatasinya kita harus menguji dengan uji rantes. Nah, untuk uji rantes sendiri caranya kita klik analyze, lalu kita cari non-parametric test, lalu latency dialog, kita klik run. Nah, di sini kita masukkan nilai unstandardized atau R1 tadi yang telah kita cari. Lalu cut point-nya tetap median, lalu kita klik OK. Nah, kita langsung lihat nilai asymptotic totality-nya didapat nilai 0,762, yang artinya lebih dari 0,05. Yang artinya tidak terjadi gejala autokorelasi seperti itu.